Dajjal, Ad-Dajjal, adalah salah satu sosok paling berbahaya dan pembawa fitnah terbesar yang akan muncul di akhir zaman menjelang hari kiamat. Kisahnya sangat detail diceritakan dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW telah memberikan gambaran fisik yang sangat jelas tentang Dajjal agar umatnya bisa mengenalinya. Mata cacat, ciri paling menonjol adalah matanya yang cacat. Salah satu matanya buta, dan riwayat lain menyebutkan matanya seperti anggur yang mengambang. Di antara kedua matanya, terdapat tulisan kafir yang hanya bisa dibaca oleh setiap orang mukmin, baik yang bisa membaca maupun yang buta huruf. Rambut dan fisik Dajjal digambarkan memiliki rambut keriting, postur tubuh gemuk, dan berkulit kemerahan. Mandul. Dia tidak memiliki keturunan. Fitnah dan kemampuan luar biasa Dajjal akan datang dengan kekuatan yang sangat dahsyat dan tipu daya yang mampu memalingkan banyak orang dari keimanan. Fitnahnya disebut sebagai ujian terberat yang pernah ada sejak penciptaan. Nabi Adam alaihissalam di antara mengaku sebagai Tuhan. Dajjal akan mengklaim dirinya adalah Tuhan. Ia akan membawa surga dan neraka palsu. Surga yang ia tawarkan sebenarnya adalah neraka, dan neraka yang ia perlihatkan sebenarnya adalah surga. Menguasai kekuatan alam, Dajjal bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dan bumi untuk menumbuhkan tanaman, sehingga orang-orang yang mengikutinya akan mendapatkan kekayaan dan kelimpahan. Sebaliknya, orang yang menolaknya akan ditimpa kekeringan dan kesulitan. Menghidupkan orang mati sejatinya palsu. Ia memiliki kemampuan untuk membunuh seorang pemuda lalu menghidupkannya kembali di hadapan orang banyak sebagai bukti klaim ketuhanannya. Namun ini hanyalah tipu daya. Masa kemunculan dan akhir kisahnya. Dajjal akan muncul setelah beberapa tanda kiamat besar lainnya, seperti peperangan besar. Ia akan mengelilingi seluruh bumi dengan kecepatan yang luar biasa, kecuali Mekah dan Madinah, karena kedua kota suci itu dijaga oleh malaikat sehingga Dajjal tidak bisa memasukinya. Keberadaan Dajjal akan berlangsung selama 40 hari. Namun 40 hari ini bukanlah 40 hari biasa. Hari pertama seperti 1 tahun. Hari kedua seperti 1 bulan. Hari ketiga seperti 1 minggu. Sisanya seperti hari-hari biasa. Akhir dari kisah Dajjal adalah saat Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi. Nabi Isa akan mengejar Dajjal dan membunuhnya di gerbang Lud, sebuah kota di Palestina modern. Dajjal, Ad-Dajjal, adalah salah satu sosok paling berbahaya dan pembawa fitnah terbesar yang akan muncul di akhir zaman menjelang hari kiamat. Kisahnya sangat detail diceritakan dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW telah memberikan gambaran fisik yang sangat jelas tentang Dajjal agar umatnya bisa mengenalinya. Mata cacat, ciri paling menonjol adalah matanya yang cacat. Salah satu matanya buta, dan riwayat lain menyebutkan matanya seperti anggur yang mengambang. Di antara kedua matanya, terdapat tulisan kafir yang hanya bisa dibaca oleh setiap orang mukmin, baik yang bisa membaca maupun yang buta huruf. Rambut dan fisik Dajjal digambarkan memiliki rambut keriting, postur tubuh gemuk, dan berkulit kemerahan. Mandul. Dia tidak memiliki keturunan. Fitnah dan kemampuan luar biasa Dajjal akan datang dengan kekuatan yang sangat dahsyat dan tipu daya yang mampu memalingkan banyak orang dari keimanan. Fitnahnya disebut sebagai ujian terberat yang pernah ada sejak penciptaan. Nabi Adam alaihissalam di antara mengaku sebagai Tuhan. Dajjal akan mengklaim dirinya adalah Tuhan. Ia akan membawa surga dan neraka palsu. Surga yang ia tawarkan sebenarnya adalah neraka, dan neraka yang ia perlihatkan sebenarnya adalah surga. Menguasai kekuatan alam, Dajjal bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dan bumi untuk menumbuhkan tanaman, sehingga orang-orang yang mengikutinya akan mendapatkan kekayaan dan kelimpahan. Sebaliknya, orang yang menolaknya akan ditimpa kekeringan dan kesulitan. Menghidupkan orang mati sejatinya palsu. Ia memiliki kemampuan untuk membunuh seorang pemuda lalu menghidupkannya kembali di hadapan orang banyak sebagai bukti klaim ketuhanannya. Namun ini hanyalah tipu daya. Masa kemunculan dan akhir kisahnya. Dajjal akan muncul setelah beberapa tanda kiamat besar lainnya, seperti peperangan besar. Ia akan mengelilingi seluruh bumi dengan kecepatan yang luar biasa, kecuali Mekah dan Madinah, karena kedua kota suci itu dijaga oleh malaikat sehingga Dajjal tidak bisa memasukinya. Keberadaan Dajjal akan berlangsung selama 40 hari. Namun 40 hari ini bukanlah 40 hari biasa. Hari pertama seperti 1 tahun.
Hari kedua seperti 1 bulan. Hari ketiga seperti 1 minggu. Sisanya seperti hari-hari biasa. Akhir dari kisah Dajjal adalah saat Nabi Isa AS turun ke bumi. Nabi Isa akan mengejar Dajjal dan membunuhnya di gerbang Lud, sebuah kota di Palestina modern. Dajjal, Ad-Dajjal, adalah salah satu sosok paling berbahaya dan pembawa fitnah terbesar yang akan muncul di akhir zaman, menjelang hari kiamat. Kisahnya sangat detail diceritakan dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW telah memberikan gambaran fisik yang sangat jelas tentang Dajjal agar umatnya bisa mengenalinya. Mata cacat, ciri paling menonjol adalah matanya yang cacat. Salah satu matanya buta, dan riwayat lain menyebutkan matanya seperti anggur yang mengambang. Di antara kedua matanya, terdapat tulisan kafir yang hanya bisa dibaca oleh setiap orang mukmin, baik yang bisa membaca maupun yang buta huruf. Rambut dan fisik Dajjal digambarkan memiliki rambut keriting, postur tubuh gemuk, dan berkulit kemerahan. Mandul. Dia tidak memiliki keturunan. Fitnah dan kemampuan luar biasa Dajjal akan datang dengan kekuatan yang sangat dahsyat dan tipu, daya yang mampu memalingkan banyak orang dari keimanan. Fitnahnya disebut sebagai ujian terberat yang pernah ada sejak penciptaan. Nabi Adam alaihissalam di antara mengaku sebagai Tuhan. Dajjal akan mengklaim dirinya adalah Tuhan. Ia akan membawa surga dan neraka palsu. Surga yang ia tawarkan sebenarnya adalah neraka, dan neraka yang ia perlihatkan sebenarnya adalah surga. Menguasai kekuatan alam, Dajjal bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dan bumi untuk menumbuhkan tanaman, sehingga orang-orang yang mengikutinya akan mendapatkan kekayaan dan kelimpahan. Sebaliknya, orang yang menolaknya akan ditimpa kekeringan dan kesulitan. Menghidupkan orang mati sejatinya palsu. Ia memiliki kemampuan untuk membunuh seorang pemuda lalu menghidupkannya kembali di hadapan orang banyak sebagai bukti klaim ketuhanannya. Namun ini hanyalah tipu daya. Masa kemunculan dan akhir kisahnya. Dajjal akan muncul setelah beberapa tanda kiamat besar lainnya, seperti peperangan besar. Ia akan mengelilingi seluruh bumi dengan kecepatan yang luar biasa, kecuali Mekah dan Madinah, karena kedua kota suci itu dijaga oleh malaikat sehingga Dajjal tidak bisa memasukinya. Keberadaan Dajjal akan berlangsung selama 40 hari. Namun 40 hari ini bukanlah 40 hari biasa. Hari pertama seperti 1 tahun. Hari kedua seperti 1 bulan. Hari ketiga seperti 1 minggu. Sisanya seperti hari-hari biasa. Akhir dari kisah Dajjal adalah saat Nabi Isa AS turun ke bumi. Nabi Isa akan mengejar Dajjal dan membunuhnya di gerbang Lud, sebuah kota di Palestina modern. Dajjal, Ad-Dajjal, adalah salah satu sosok paling berbahaya dan pembawa fitnah terbesar yang akan muncul di akhir zaman, menjelang hari kiamat. Kisahnya sangat detail diceritakan dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW telah memberikan gambaran fisik yang sangat jelas tentang Dajjal agar umatnya bisa mengenalinya. Mata cacat, ciri paling menonjol adalah matanya yang cacat. Salah satu matanya buta, dan riwayat lain menyebutkan matanya seperti anggur yang mengambang. Di antara kedua matanya, terdapat tulisan kafir yang hanya bisa dibaca oleh setiap orang mukmin, baik yang bisa membaca maupun yang buta huruf. Rambut dan fisik Dajjal digambarkan memiliki rambut keriting, postur tubuh gemuk, dan berkulit kemerahan. Mandul. Dia tidak memiliki keturunan. Fitnah dan kemampuan luar biasa Dajjal akan datang dengan kekuatan yang sangat dahsyat dan tipu, daya yang mampu memalingkan banyak orang dari keimanan. Fitnahnya disebut sebagai ujian terberat yang pernah ada sejak penciptaan. Nabi Adam alaihissalam di antara mengaku sebagai Tuhan. Dajjal akan mengklaim dirinya adalah Tuhan. Ia akan membawa surga dan neraka palsu. Surga yang ia tawarkan sebenarnya adalah neraka, dan neraka yang ia perlihatkan sebenarnya adalah surga. Menguasai kekuatan alam, Dajjal bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dan bumi untuk menumbuhkan tanaman, sehingga orang-orang yang mengikutinya akan mendapatkan kekayaan dan kelimpahan. Sebaliknya, orang yang menolaknya akan ditimpa kekeringan dan kesulitan. Menghidupkan orang mati sejatinya palsu. Ia memiliki kemampuan untuk membunuh seorang pemuda lalu menghidupkannya kembali di hadapan orang banyak sebagai bukti klaim ketuhanannya. Namun ini hanyalah tipu daya. Masa kemunculan dan akhir kisahnya. Dajjal akan muncul setelah beberapa tanda kiamat besar lainnya, seperti peperangan besar.
Ia akan mengelilingi seluruh bumi dengan kecepatan yang luar biasa, kecuali Mekah dan Madinah, karena kedua kota suci itu dijaga oleh malaikat sehingga Dajjal tidak bisa memasukinya. Keberadaan Dajjal akan berlangsung selama 40 hari. Namun 40 hari ini bukanlah 40 hari biasa. Hari pertama seperti 1 tahun, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 minggu, sisanya seperti hari-hari biasa. Akhir dari kisah Dajjal adalah saat Nabi Isa AS turun ke bumi. Nabi Isa akan mengejar Dajjal dan membunuhnya di gerbang Lud, sebuah kota di Palestina modern.